ibadah online. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 1 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Mempertimbangkan kondisi kasus COVID-19 yang sedang mengalami peningkatan selama beberapa waktu ini, maka kegiatan peribadatan secara live streaming akan disesuaikan dengan menggunakan metode yang memungkinkan para pelayan ibadah melayani peribadatan dari rumah masing-masing. Mohon perhatian umat. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada Bendahara Umum Penatua Tri Ria Perwitasari atau Penatua Erwan Dwi Prasetyo agar dapat terdata dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. 4. Dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciledug Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciledug Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciledug Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciledug Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. 5. Doa pagi GKI Ciledug Raya akan diadakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 07.00 melalui link Zoom meeting. Mohon perhatian dan kehadiran umat. 6. Bagi umat GKI Ciledug Raya yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait jadwal kegiatan GKI Ciledug Raya selama 1 minggu mendatang, dapat memperhatikan warta jemaat GKI Ciledug Raya hari Minggu ini atau pada tayangan slide sebelum ibadah minggu dimulai dan setelah ibadah minggu selesai. Mohon perhatian umat. 7. Mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung. Jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian dan kerjasama dari umat. Ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yanu Widyo Pramono dengan tema Satu Tubuh, Satu Baptisan, dan Satu Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memujikan NKB 5 ayat 1-2. Seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah, Kau
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita hari ini kita laksanakan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan saat ini dengan penuh syukur atas kasih setia-Nya. Kita telah dipersatukan dan dipersekutukan dalam satu tubuh, satu baptisan, satu Tuhan, satu panggilan, dan satu Allah, untuk terus menyatakan kemuliaan Kristus dan berkarya bersama dengan Kristus di tengah kehidupan ini. Mari kita terus melangkah maju dalam persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus yang berdiri teguh, membawa damai dan sejahtera dalam kekuatan kasih-Nya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Saudara-saudaraku, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Saya mengundang setiap saudara berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan menutup dengan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, ampunilah kami jika kami di dalam kehidupan ini seringkali bertengkar, seringkali bertikai, sebagai sebuah keluarga, apalagi sebagai jemaat-Mu. Tuhan, sering kami tidak sadar bahwa kami adalah satu tubuh, satu baptisan, satu Allah, satu panggilan di dalam Engkau. Sering kami menjalani kehidupan kami bukan dengan kelemah lembutan, tetapi dengan kekasaran, bukan dengan kerendah hatian,
tetapi dengan congkak dan kesombongan, bukan dengan kesabaran, melainkan dengan kemarahan. Tuhan, ampuni kami jika karakter kami tidak menunjukkan panggilan kami di hadapan-Mu. Kami datang dalam kerendah hatian kami. Kami percaya ketika kami datang dalam penyesalan akan segala dosa dan pelanggaran kami, serta memohon ampun di hadapan-Mu, maka kasih setia-Mu yang agung itu akan mencurahkan pengampunan bagi kami semua, dan kuasa Roh-Mu yang kudus akan terus membangun kehidupan kami semakin indah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil dari surat 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6 yang demikian. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Kirung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kirung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa sumber segala hikmat, Bapa sumber segala kemurahan, cinta kasih, rahmat dan anugerah. Kami bersekutu hari ini, menyatukan hati kami semua, mengarahkan hati, akal budi dan jiwa untuk menerima sapa sabda-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau memberi kami terang, Engkau memberi kami hikmat, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami semua dimampukan menangkap pesan firman itu serta memberlakukannya dalam kehidupan kami.
dalam hidup kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus yang telah dipersatukan dalam satu iman, satu pengharapan, satu panggilan, satu baptisan. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Tolonglah kami di dalam Putramu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup dan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 16. Demikian apa yang tersurat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta memberlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, saya berharap saudara-saudara semua bisa merasakan kasih setia Tuhan senantiasa dalam situasi yang sangat terbatas dan serba tidak pasti dan terkesan mencekam ini. Saudara-saudaraku,
Hari ini tema kita adalah satu tubuh, satu baptisan, dan satu Allah. Saudara-saudara, salah satu tantangan besar dalam hidup bergereja adalah perpecahan. Perpecahan yang seringkali diawali dari pertengkaran tentang hal-hal yang tidak terlalu penting dan mendasar. Mungkin perbedaan tentang warna cat tembok gereja misalnya, atau bentuk kursi, desain mimbar, gelas perjamuan, potongan roti perjamuan kudus, bunder atau kotak, penggunaan dana, preferensi musik barangkali, dan ada banyak lagi. Saudara, beberapa dari masalah sepele ini sering mengakibatkan perpecahan gereja. Saudara-saudaraku, pada pasal 4 ini, khususnya ayat 1 hingga ayat 16 yang kita baca hari ini, Rasul Paulus memberitahukan kita, berbicara kepada kita tentang kebenaran praktis bergereja. Bagaimana kita menggereja? Dia memberi kita petunjuk dan pengetahuan yang akan lebih menolong kita hidup menggereja, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Saudara-saudara, pertama-tama Rasul Paulus memberitahu kita untuk memiliki kesatuan dalam cara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ayat 1-6, saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini memberi penekanan yang kuat pada kesatuan, dan kita tidak dapat tidak melihat ini melalui penggunaan kata satu yang berulang di seluruh ayat-ayat ini. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan tentang bagaimana seharusnya cara kita menjalani hidup. Rasul Paulus berkata demikian, "Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, panggilan seperti apa yang telah diterima oleh jemaat di Efesus? Panggilan apa yang telah kita terima sebagai jemaat Tuhan? Saudara-saudara, orang-orang Efesus tadinya jauh dari Allah, tanpa harapan, tersesat di dalam dosa, berada di bawah murka, bukan bagian dari keluarga Allah. Mereka tidak memiliki warisan kerajaan Allah, dan mereka tidak ada di dalam Kristus. Itulah situasi kehidupan mereka pada waktu itu sebelum mengenal Kristus. Namun setelah mengenal Kristus, maka sesungguhnya orang-orang Efesus adalah orang-orang yang dipilih, telah ditentukan, diadopsi, ditebus, dan mereka adalah bagian dari keluarga Allah, memiliki warisan Allah, memiliki akses kekayaan Kristus yang tidak terhitung. Tentu bukan kekayaan materi, tetapi nilai-nilai kekayaan anugerah, kekayaan selamat di dalam Kristus. Dan mereka telah dibawa ke dalam satu umat baru yang bersatu, yang bersekutu. Mereka ada di dalam Kristus. Inilah panggilan yang telah mereka terima. Paulus mengatakan bahwa mereka harus berjalan atau hidup dengan cara yang layak, sesuai, berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan mencirikan atau menggambarkan seperti apa hidup layak sesuai panggilan itu. Seperti apa hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dia berkata di ayat 2 dan 3,
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, semua karakter itu, semua nilai-nilai kehidupan yang disebutkan itu, jika kita miliki, yaitu kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, dan sikap saling membantu, saling mendukung, saling menopang di dalam kasih, akan membawa hidup kita pada hidup menggereja yang indah, hidup dalam kesatuan. Juga jika itu menjadi karakter kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang menjadi gereja kecil yang indah. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah karakter-karakter ini menggambarkan diri saudara dan saya? Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan rumah tangga kita? Adakah kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang dalam kasih menjadi karakter yang hidup di dalam keluarga kita, menjadi karakter yang hidup di dalam persekutuan jemaat kita, di dalam gereja kita? Saudara, apa jadinya kalau kita rendah hati, sabar, lemah lembut, dan saling menopang? Tentu kita akan hidup bersama dalam damai dan sejahtera, dan akan dimampukan untuk memelihara kesatuan roh yang mengikat kita bersama dalam damai sejahtera. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita sebagai gereja tidak harus menciptakan kesatuan. Karena sesungguhnya karya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus telah memberi kita kesatuan itu. Kita terikat bersama oleh panggilan Allah, oleh pengorbanan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ketika kita rendah hati, sabar, dan saling menanggung, saling menopang, saling membantu di dalam kasih, kita memelihara kesatuan yang telah Tuhan berikan kepada kita lewat karya Roh-Nya yang kudus. Sebaliknya, saudara-saudaraku, ketika kita tidak rendah hati, ketika kita tidak sabar, ketika kita sombong, kita arogan, kita congkak, kita gampang marah, dan ketika kita tidak saling menanggung, tidak saling membantu, tetapi saling mencari kepentingan diri kita sendiri, kita tidak lemah lembut, tetapi kita kasar, kita sedang meruntuhkan kesatuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, saya belum pernah mendengar di dalam kehidupan ini tentang perpecahan gereja yang disebabkan karena orang-orangnya rendah hati dan sabar. Tentang perpecahan gereja karena orang-orangnya lemah lembut dan saling menopang, saling membantu, saling menolong di dalam kasih. Saya belum pernah mendengar itu, saudara. Tetapi perpecahan terjadi di gereja karena kita tidak melakukan apa yang Rasul Paulus perintahkan. Karena kita justru melakukan kebalikan dari apa yang Paulus tunjukkan kepada kita melalui surat Efesus hari ini. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah menjadi gereja yang sepenuhnya bersatu kecuali kita rendah hati satu sama lain, sabar terhadap satu sama lain, penuh kelemah lembutan satu sama lain, dan kita menanggung, menopang, saling menolong satu sama lain.
Ada kesatuan yang ditemukan dalam cara kita hidup dan cara kita bertindak terhadap satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat 4 sampai ayat 6 Rasul Paulus berkata, "Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Saudara-saudaraku, perhatikan. Hanya ada satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Hanya ada satu roh, yaitu Roh Kudus. Hanya ada satu Tuhan yang namanya adalah Tuhan Yesus. Hanya ada satu iman dan itu ditemukan dengan berada di dalam Kristus. Hanya ada satu baptisan dan itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya ada satu Allah dan Dia memang Bapa dari semua, di atas semua, ada di dalam semua. Saudara-saudara, walau kita berbeda-beda suku, walau kita berbeda-beda status sosial, profesi, tingkat pendidikan, budaya, karena kita berasal dari suku yang berbeda-beda, tetapi Allah yang satu, Roh yang satu, Tuhan yang satu itu telah menganugerahi kita baptisan yang satu, iman yang satu, panggilan yang satu, suatu karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Karya Kristus telah memungkinkan kita untuk mengalami kasih karunia Allah dan kekayaan Allah, termasuk di dalamnya Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk melayani dalam berbagai pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara, dalam semua itu Tuhan telah memberikan kepada kita juga para pemimpin gereja, pengajar-pengajar, pemberita-pemberita Injil, sekarang pendeta-pendeta, gembala-gembala yang mengajar dan memberitakan tentang pekerjaan dan karya Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat alasan mengapa para pemimpin ini ada di gereja. Mengapa Tuhan memberikan mereka kepada jemaatnya? Saudara, dengan sangat jelas Rasul Paulus menyatakan, mereka semua ada untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk membangun tubuh Kristus, untuk mencapai kesatuan dalam iman, untuk mencapai kedewasaan dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus, dan bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Tuhan ingin memakai pemimpin gereja dalam pelayanan untuk membantu orang lain, untuk membantu setiap anggota jemaat bertumbuh dalam pelayanan dan kedewasaan bagi pertumbuhan dan perkembangan gerejanya, bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh Kristus. Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku sudah melakukan bagianku untuk mengembangkan kesatuan, kedewasaan dan pengetahuan yang benar tentang Kristus dalam kehidupan bersamaku sebagai bagian dari tubuh Kristus? Saudara, marilah kita terus mengembangkan kesatuan di dalam gereja kita. Dan marilah kita melakukannya dengan kesatuan dalam pelayanan kita. Jika kita berjalan dalam kesatuan, jika kita melayani dalam kesatuan, jika kita bertumbuh menjadi dewasa dalam kesatuan,
maka kita tidak akan lagi seperti anak kecil yang mudah disesatkan oleh berbagai-bagai rupa angin pengajaran yang mungkin saja bisa menyesatkan dan menghancurkan kehidupan kita dan persekutuan kita. Rasul Paulus mengatakan dengan sangat tegas di ayat 14 sampai 16, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudaraku, marilah kita menyampaikan apa yang benar satu sama lain, berbicara apa yang benar satu sama lain, dan melakukannya di dalam kasih. Marilah kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun di dalam kasih. Saat kita bicara tentang kebenaran dan kasih, kita akan bertumbuh menjadi seperti Yesus yang adalah kepala gereja kita, yang terus menyatakan kebenaran dan kasih-Nya juga. Saat kita bertumbuh di dalam Yesus, kita berkarya bersama dan merajut bersama, kita terikat bersama dan kita saling mendukung. Dan marilah kita menemukan kesatuan kita dengan menjadi dewasa bersama, saling mengajar, saling menguatkan, saling meneguhkan. Terlebih-lebih di saat-saat berat pandemi ini, kita mendengar ada begitu banyak anggota jemaat, saudara-saudara kekasih-kekasih kita, anggota tubuh Kristus yang terpapar COVID. Tidak sedikit dari antara mereka yang kemudian meninggalkan kita karena Tuhan memanggil mereka. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Keseragaman berarti kita semua persis sama. Tetapi kesatuan berarti kita bekerja bersama sebagai satu. Kita tidak harus semua sama. Kita memang berbeda-beda. Berbeda latar belakang, berbeda banyak hal. Namun kita harus saling membantu, saling menopang, saling menanggung satu sama lain. Kita harus bersatu. Kita harus menunjukkan kesatuan kita di dalam Kristus. Satu tubuh, satu baptisan, satu Allah, satu panggilan. Saudara, mari kita berkomitmen untuk bertumbuh bersama sebagai gereja. Masing-masing dari kita berfokus untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan menolong membantu orang lain bertumbuh juga di dalam Tuhan. Sekalipun karena pandemik ini, kita tidak bisa saling bertemu secara fisik. Tetapi pandemi tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersatu dan hidup dalam kesatuan. Saudara-saudaraku, mari kita tumbuh semakin dewasa. Mari kita merajut bersama. Mari bertumbuh dalam persatuan dan kesatuan. Karena kita adalah satu tubuh. Satu baptisan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang di dalamnya kita satu iman, satu pengharapan, serta satu panggilan menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya yang satu. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala apa dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, pagi ini kami datang di hadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama-sama beribadah melalui saluran YouTube online. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan masih memberi kami kesehatan, Tuhan masih memberi kami kehidupan ini untuk kami boleh melakukan aktivitas kami. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan untuk proses perizinan IMB bagi gerejamu GKI Ciledug Raya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai proses perizinan ini sehingga boleh terselesaikan semuanya dengan tuntas. Tuhan tahu proses yang sudah kami jalani, Tuhan tahu proses yang telah kami laksanakan. Sampai saat ini kami masuk dalam tahap meminta tanda tangan bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim yang ada di sekitar lingkup GKI Ciledug Raya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati tim panitia PPRI ya Tuhan, sehingga boleh mengumpulkan tanda tangan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara kami yang ada di sekitar GKI Ciledug Raya Tuhan berkati sehingga boleh memberikan tanda tangannya dengan penuh keikhlasan. Tuhan, kami serahkan tim PPRI di dalam mengurus perizinan IMB ini di dalam penyertaan-Mu saja. Tuhan tahu persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, kami hanya bisa berserah dan memohon serta berharap kepada-Mu saja. Pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, terutama yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menengok mereka satu persatu. Tuhan, jamah dengan tangan kasih-Mu. Tuhan, boleh beri kesembuhan kepada mereka satu persatu. Tuhan, pakai obat-obatan yang diminum, perawatan yang dilakukan oleh keluarga, suster maupun dokter, Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Bagi saudara kami yang sakit yang lainnya, Tuhan juga berkenan menengok mereka, Tuhan berkenan memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkenan memberi kebahagiaan, Tuhan berkenan memberi umur yang panjang, Tuhan berkenan memberi rezeki yang berlimpah kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang merayakan ulang tahun. Tuhan, kami serahkan pelayanan GKI Ciledug Raya seutuhnya, sepenuhnya dalam penyertaan-Mu saja. Tuhan sendiri akan membimbing, melindungi dan memberi semangat serta memberi kesehatan kepada jemaat-Mu GKI Ciledug Raya untuk melakukan pelayanan bagi orang-orang yang ada di sekitar GKI Ciledug Raya. Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan ini seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga mau menyatu bersama dengan kekasih-kekasih kami yang sedang berjuang melawan sakit, baik karena terpapar COVID-19 maupun karena sakit yang lain yang sudah mereka derita. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap upaya dan perjuangan anak-anak-Mu ini di dalam berkat-Mu. Kami tahu bahwa upaya manusia terbatas, dan justru karena itulah kami menyerahkannya.
ke dalam hadirat-Mu yang tiada batas, dalam cinta, dalam kuasa, dalam kemurahan. Tolonglah mereka semua Tuhan. Berikan kepada mereka terus pengharapan yang menyala akan pertolongan yang Tuhan sediakan, akan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan sediakan. Keluarga yang mendampingi juga kiranya Tuhan teguhkan bahwa Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan mereka sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan mengiring dan memberkati. Kami satukan juga hati kami dengan keluarga-keluarga kekasih-kekasih kami yang tengah berduka saat ini, karena kehilangan orang-orang terkasih dalam kehidupan mereka. Tuhan, hiburkanlah mereka dan teguhkanlah mereka. Teruslah Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati mereka untuk menumbuhkan pengharapan dan semangat, meniti kehidupan ke depan dalam bingkai kasih setia-Mu yang memberi kekuatan. Engkaulah Allah pemelihara, Engkaulah gembala yang baik, yang akan membawa anak-anak-Mu ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Tuhan, demikianlah kiranya kasih-Mu memelihara kekasih-kekasih kami ini. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk upaya gereja Tuhan dimanapun beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini. Kami tidak bisa berkebaktian di satu ruangan dalam satu saat, namun gereja-Mu saat ini ada di setiap rumah. Teruslah berkarya Tuhan, sekalipun kami harus terpisah dari antara rumah dengan rumah yang lain, tetapi hati kami tetap Engkau satukan dalam satu panggilan, satu pengharapan, satu kasih, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah. Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk saling menopang, saling menolong, saling membangun dalam situasi yang serba terbatas ini. Bapa, kami juga berdoa untuk upaya pemerintah negeri kami mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami sungguh prihatin karena kurva keterpaparan saat ini terus meninggi. Kami memohon Tuhan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Engkau berkati sehingga membuahkan hasil yang baik. Kami juga berdoa dan memohon kiranya masyarakat Indonesia terus tumbuh kesadarannya untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, hidup dan menjaga protokol kesehatan. Dan biarlah dengan itu Tuhan, pandemi ini akan segera berlalu. Kami terus memohon pertolongan-Mu. Setiap upaya yang dilakukan kiranya dapat dilakukan dengan baik. Dan setiap upaya yang tidak baik untuk mengacau situasi, untuk menggagalkan apa yang menjadi program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan, biarlah itu jauh dari negeri kami. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami berdoa untuk pemerintah negeri ini dalam perjuangannya, kiranya berkat-Mu mengiring. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini yang juga terus berjuang mengatasi pandemi. Kiranya semua upaya yang dilakukan Tuhan berkati, mendatangkan kebaikan. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Lindungilah kami Tuhan, dan biarlah kami tetap dapat melakukan panggilan kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan ini. Kami tetap dapat menyatakan kesatuan kami sebagai tubuh Kristus yang hidup, yang terus berkarya, menjadi berkat di dalam kehidupan ini, karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga,
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambutan bagi umat yang baru pertama kali beribadah online bersama. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Diundang untuk bangkit berdiri, mari kita haturkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, membawa persembahan yang kami kumpulkan, yang kami sisihkan dari sedikit berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini, Tuhan menyucikan persembahan ini supaya boleh berguna untuk pelayanan bagi jemaat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini, Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari-hari selanjutnya. Tuhan juga berkati bendahara yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri ketelitian, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Kami serahkan persembahan pagi ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita memujikan dari NKB 154 ayat 1 sampai 3, setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasanya. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, haleluya.